semuanya penerapannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 berkunjung sama saya. Sampai aku punya permainan sih sama permainan alat tangga dan kartu. Ini kartunya ada 2. Nah, ini apa? Nanti kita bisa bermain di sini simulasi. Kita bisa diskusi mengenai apa sih narkoba itu dan apa sih bahayanya dan penanggulangannya gimana buat kita semuanya. Nah, cara yang kita mau bermainnya dan simulasinya itu menggunakan bajakan ini. Itu ya. Sebenarnya kita udah kenalan tapi lebih asik lagi kalau ada nama, panggilan dan kata sifatnya. Nanti kita bisa ingat-ingat itu juga. Oke, contohnya gini. Nama saya, namaku Arni Asik gitu ya. Yang lainnya ngikut gitu. Oke ya. Oke, sudah dimulai dari saya. Ya. Namaku Arni. Arni apa ya? Arni Asik deh. Silakan. Nama saya Tulus. Kalau saya Santi, sopan. Bunga baik. Bunga baik. Iya ramah. Kiki cute. Pandai yang pertama ya. Oke. Terus teman-teman, ini ada 20 kartu, 5 kartunya selingan. Nanti selingannya bisa macam-macam. Terus ini nanti siapa yang masuk di kotak-kotak ini kan keluar tangga seperti biasanya. Di situ sudah ada ambil 1 kartu, ambil 1 kartu dan sebagainya. Nanti kita ngambil 1 kartu ini. Pemenangnya siapa? Ada 2 kategorinya. Dia sampai finish ke 30 ini atau dia mengumpulkan tema yang sama. Ini kan kartu quartet yang dikembangkan gitu. Kartu quartet ini tema yang sama yang menang ada 4 kartu itu satu temanya. Itu dia yang menang. Diselesaikan. Terus teman-teman nanti siapa yang mau jadi pemain ada 4 sama yang jadi pemegang perannya ada 2. Gimana enaknya kita? Oke, siapa yang jadi pemain? Saya. Wah, kamu sih. Kalian usia aku kan belum ngaco, kenapa kalian lagi dulu? Kan kamu nggak ngaco-ngaco, jadi kan aku udah ngaco gue. duluan. Sudah, enggak apa-apa. Miss Repong. Terus ya sudah. Ini 4 ya, itu ada pionnya. Jadi tinggal 2. Yang 1 pemegang peran pertama, yang kedua pemegang peran kedua. Nanti kalau ada kita diskusi, nanti kalau ada apa yang kok gitu ya, teman-teman yang dari pemegang peran ini yang meluruskan. Ya kayak orang-orang yang iya. Oke. Ini sudah gimana mau milih sendiri pionnya atau ini apa? Milih sendiri. Oke, yang mana? Aku yang hijau. Saya yang ini. Nah. Bisa. Semangat. Nah, oke ya, sudah punya pion masing-masing. Nanti mainnya ini 1 kali 3. Contohnya gini ya, 3 sampai 2 kali. 3 tambah 5, 8. Nanti main sampai 8 kotak. Berarti langsung 2 kali 2 kali. Langsung 2 kali 2 kali. Gitu ya? Oke. Ada boleh. Boleh. Ini tujuannya buat apa ya? Permainan ini tujuannya buat apa? Oh iya. Tahu. Tadi saya sampaikan sedikit aja. Tujuan sama tema ini tuh kita permainan di sini. Terus tujuannya bagaimana sih kita bisa mengetahui pencegahan narkoba yang gimana. Terus apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Jadi seperti itu. Kita tahu. Oh ini. Jadi di sini ada pesan-pesannya. Contohnya, ketika aku diajak untuk karaoke oleh temanku, ternyata di waktu itu juga yang mengeluarkan barang haram atau narkoba untuk dinikmati bersama. Apa reaksimu ketika mengalami hal tersebut? Setuju? Setuju. Bisa dimulai. Jadi siapa dulu? Om aja. Oke, Om. Yuk. Om Pimpalayung gambreng. Siapa? Gak ada. Om Pimpalayung gambreng. Om
Santi, Santi terus sama Tia. Tia. Oke, silakan. Monggo. Kartunya nggak dikocok dulu. Oh, saya kocok dulu ya. Nih. Nanti dipegang masing-masing. Oke, silakan. Dua. Empat, enam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turun. Lagi siapa Aku. selanjutnya? 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Selanjutnya. Nanti 5, 8. Terus sama. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nuria. Ditiup. 4. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak kamu sendirian ya. Yang pertama masih belum ada, silakan. 5. 1, 6. 6. Tolong nih. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada satu kartu. Aktualisasi diri. Bagaimana reaksimu ketika ada teman yang pernah akrab denganmu sebagai pecandu narkoba? Yang pertama pasti kaget. Kaget. Ya, saya sebelum bertanya sama dia tuh bertanya-tanya dalam hati dulu. Kok bisa ya orang yang dekat sama saya jadi pecandu narkoba? Terus saya kemudian bertanya sama dia, kenapa dia kayak gitu? Kenapa dia pakai narkoba? Kenapa dia pakai narkoba? Oke, teman-teman ada yang mau yang pendapat lagi? Iya, saya. Oke, silakan. Bagaimana ya? Bagaimana reaksi ketika ada teman yang menangkap? Yang pertama sama si kaget, nyaman-nyaman. Ya, kaget dan teman kok bisa. Aku saya maaf. Yang kedua saya cari informasi, benar nggak itu? Apakah itu cuma hoax? Hoax. Hoax. Jadi cari informasinya Iya, dulu. cari informasi dulu, baru. Oke. Terus yang lain teman Saya pinjem dong. Balikin ya. Ya, reaksi ketika teman dekat. Saya tidak percaya pasti. nggak percaya, nggak Iya, percaya ya. nggak percaya kan, soalnya teman dekat kok bisa-bisanya gitu. Terus lalu saya mengkonfirmasi ke dia, benar nggak sih, kan dia deket kan dengan saya, jadi saya langsung nanya aja, kamu bener nggak sih pakai ini? Kalau ternyata memang bener, saya mencari tahu kenapa dia bisa terjerumus ke dunia narkoba. Ya, mencari tahu, benar. Mencari tahu gimana kok bisa ya? Iya. Bisa terjerumus seperti itu. Mungkin kita bisa tanya juga ya sama pemegang-pemegangnya. Ya. Apa sebenarnya kalau sudah tahu kalian kan bertanya dulu itu informasinya benar atau enggak. Terus ya kenapa penyebabnya? Ini gimana? Pemegang-pemegangnya? Kalau dari saya kan kita sebagai sosial tidak pernah ya. Terus jangan lupa juga kita berteman kita harus siap dalam hal sendiri orang yang bisa dengan kita tiba-tiba dia kalau dari awal kita tahu dia orang kalau kita baru kenal atau berapa lama berwaktu kita belum kenal dia ternyata muncul aslinya tentang peredaran silakan menjadi teman itu menjadi teman yang sehat, yang baik, yang seleksi. Bukan kita harus harus bilang oh gak mau teman sama yang kayak gini bukan, tapi kita harus mengetahui kan ada bapak mengatakan kita ingin mengetahui dari seseorang itu banyak dari teman-temannya, dan kita sudah ada teman kita yang seperti itu kan juga juga ya loh kok teman kita itu sih kan aku tahu dia kenapa dia itu. Nah yang pertama harus dilakukan karena teman dekat otomatis kita menanyakan dengan satu teman sebagai teman gitu loh. Kan kamu temanku, aku dekat sama kamu, maaf ya aku tanya pribadi seperti itu.
tahu menggunakan seperti itu. Kan otomatis kalau dia emang teman kita, sahabat kita, dia akan membukanya sih diri kita. Di sana kita tahu apa alasannya. Nah kita mau tahu alasannya, baru kita tidak ngorong-ngorong. Oh iya, kan kamu pengguna ya, aku boleh coba dong gitu. Coba-coba itu. Iya, kan ada tidak untuk kemungkinan seperti itu ya di kenyataan. Jadi setelah melakukan itu tidak akan selesai, tapi diimbangi seperti kita mungkin mengajak dia melakukan hal positif, mengajak dia untuk menjadi itu secara pelan-pelan. Kalau memang kita membutuhkan kerjasama rehabilitasi seperti itu ya, Jadi harus tahu dulu seluk beluknya. Terus kalau iya beneran, nah kita bantu ya rehabilitasi tadi. Oke, gitu? Ya. Oke. Setuju. Sudah? Dimulai lagi? Lanjut. Siapa? Siapa? Nah, 6 10. 10. Yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak jadi dapat kartu. 2, 7. 7. Yang mana? Mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia melorot ya. Satu. Dijalanin dulu, terus dilorotin 1, 2 ya. Kita dimainkan. Ayo Mbak. Lima. Anteng sekali. 6. Mana? Terlalu jauh. Ini Yang ini terlalu jauh. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ambil satu-satu. ya mulai dengan Keluarga. Aku memiliki saudara sepupu yang seumuran. Ternyata sepupu perempuanku selama ini adalah pecandu narkoba. Bagaimana peranmu sebagai saudara mengetahui dan memahami bahaya penyalahgunaan narkoba? Yang pertama itu yang pasti mengingatkan ya. Mengingatkan saudara sepupu perempuan saya. Kalau misalnya itu tuh narkoba itu loh berbahaya. Terus itu ya, bilang sama orang tua yang jelas ya. Bilang sama orang tuanya. Orang tuanya ini mengetahui apa enggak kalau misalnya saudara perempuan saya ini, sepupu perempuan saya ini pakai narkoba apa enggak. Terus membantu ya, pasti. Membantu Ya, dia. membantu dia. Setelah mengingatkan gitu, membantu. Kamu ini mau itu gak sih, mau lepas gak sih dari narkoba? Kalau emang mau lepas ya kita bantu bawa ke rehabilitas. Gimana teman-teman nih? Kalau saya tanya dulu sama sepupu saya, dia tahu nggak sih bahaya narkoba itu kayak apa? Terus narkoba itu baik buat dia apa tidak? Kalau memang dia nggak tahu, ya emang kalau dia belum tahu, ya saya kasih tahu. Kalau memang dia memang udah tahu, saya nasihatin. Kalau nggak bisa saya nasihatin, ya saya kasih tahu ke orang tuanya. Coba kita langsung tanya ke sana. Iya. Kita panggil nama siapa? Pratama. Pertama, Ayo Mas Pratama. Ya, menurut saya benar yang dikatakan benar sama. Kenapa? Apalagi kalau saudara kita, keluarga kita sendiri, ternyata ada yang berhubungan dengan narkoba, entah itu pengkonsumsinya atau mengedarkannya. Nah, cara kita atau bagaimana supaya kita itu membuat saudara kita itu biar kembali lagi ke jalan yang benar, dan kita benar dengan mengingatkan dulu bahayanya itu apa, terus dampaknya itu apa. Tidak dampak buat dirinya saja, tapi buat keluarganya dia juga. Nah, begitu kita sudah memberikan nasihat, tetapi tidak diiyakan sama saudaranya, tetap konsumsi narkoba, baru kita ke orang tuanya. Karena kan itu kan saudara sepupu kan kita. Iya. Saudara sepupu ya. Nah, kalau saudara sepupu kan kita kan otomatis ya, ada yang agak jauh, ada yang dekat. Nah, yang jauh mungkin bisa dengan
ke keluarganya atau ke orang tuanya. Oke, jadi mendekatkan keluarga juga. Iya, iya. Oke. Lanjut yuk. Empat, lima, Lima. 1, 2, 3, 4. Gak jadi menang. 5, 6, Jalanin dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ambil satu kartu. Saya. Bagaimana kamu menganggap keimanan sebagai jalan mendekatkan diri pada Sang Pencipta untuk menjauhi narkoba? Kalau anggapan saya sih keimanan itu penting ya, soalnya dari kalau kita punya iman yang kuat, kita nggak bakal ikut terjun sama hal-hal yang tidak positif atau hal yang buruk tadi. Dibuatkan dulu. Ya, imannya imannya. dibuatkan dulu. Dan nggak mudah goyah gitu ya maksudnya ya. Iya, biar kita kuat Ya, sama sakti godaan-godaan sopan yang keren. Tapi sopan keren. Iya, keren. Ya, ada yang lain. Ya, setuju. Saya setuju dengan pendapat dari Sandy Sopan. Ya. Ya, saya Masih juga. liar. Kita harus memodiasi Memodiasi. iman dengan iman. Jika kita punya iman yang kuat, maka kita akan berkata Saya setuju dengan iman yang kuat. Kalau misalnya ada yang ibaratnya menawari kita narkoba lah, kita kan juga mikir-mikir. Apa sih narkoba kan? Kan itu juga ada apa? Kita udah tahu bahayanya apa, terus ya gitu. Oke. Harus di pondasi dulu ya. Ayo. Ke siapa ini? Kiki. Makasih. Dan di sini saya sangat setuju mengapa iman menjadi fondasi awal sebagai kita sebagai seorang manusia seperti itu ya. Karena iman adalah komitmen. Ketika iman kita kokoh, besar dan kuat, mau diterjang apapun tidak akan goyah. Apalagi hal-hal yang sangat negatif, yang sangat besar seperti itu. Jangankan seperti itu, godaan seperti gangguan teman itu sepertinya apa ya, itu akan terlindungi, tidak akan terobati dengan sangat kuatnya. Kemudian di agama kita, maaf tidak ada agama lain, yaitu Islam, di Al-Quran itu dijelaskan jika sebagai apa, kita itu harus menjauh dari barang-barang yang akan merusak. Dan kita tahu narkoba itu sangat bisa merusak diri kita, baik diri, jiwa, psikis dan fisik kita. Yo, terakhir. Saya terakhir deh kamu. 1, 2, 3, 4. Yeay. Oke, jadi semua ini sudah berapa kartu yang dikumpulkan? 2. Dua. Nggak dapet. Nggak dapet Zul. Zul nggak dapet. Nah, oke. Dari hasil diskusi hari ini kita ketemu di sini ya. Apa yang bisa, siapa yang bisa menyimpulkan? Dari bahaya narkoba, terus tadi kan habis ini ada ini. Saya Ya. ya kalau melalui permainan sederhana ini menurut saya itu sangat bagus karena juga tema yang diangkat menurut saya bagus dan sekarang temanya menurut saya lagi hits banget karena narkoba ya, selain kemajuan TI di luar sana yang terasa sangat mengancam Indonesia, sekarang dari dunia melirik kita dari pemudanya dengan cara narkoba itu. Jadi menurut saya permainan seperti ini dan tema yang diangkat menurut saya sangat cocok dan di sini juga kita bisa share. Jadi kan satu punya pendapat, kita punya pendapatnya seperti ini. Satunya bisa ngomong, satunya dia bisa ngomong setuju dan dia bisa menyimpan ya, atau menambahkan. Jadi kan fondasi kita yang awal itu jadi kan semakin banyak pengetahuan yang kita harus ketahui kan juga banyak orang kan jadi kita
Oke, jadi gitu ya. Ada yang mau ada lagi? Gak ada. Setuju semuanya. Setuju. Oke, jadi tadi katanya Kiki cute, kan? Tadi Kiki cute tadi bilangnya, ya di sana ada teknologi yang canggih sekali, ada negatif dan positifnya juga. Terus ternyata disandingkan dengan adanya apa tadi tadi yang bisa merusak mental ini ya, psikologisnya kita dan sebagainya. Gimana cara kita sebagai pemuda di sini untuk menanggulangi dan mengetahui kemudiannya, terus bisa mengeksplorasi yang lain, disosialisasikan. Nah, sudah? Jadi yang menang siapa tadi? Saya Bunga. Komen apa kamu, Bung? minta hadiah lah. Oke, aku ada hadiah. Iya. Bisa dibagi-bagi cek kamu. Ya dibagi ya. Bagi ya. Dibagi ya, dibagi. Nanti ya bagi-baginya. Oke, jadi itu permainan kita. Jadi udah dapat kartu yang sebanyak. Mungkin ini aja. Nanti lain kali kita bisa main-main lagi dengan hal yang lain ya. Ya. Oke. Terima kasih banyak teman-temanku yang tercinta. Iya, Ani. Ya wes, tadi aku salam. Sekarang juga tak tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam